Literasi. Terima kasih Anda telah tune di channel kami. Kami akan membahas sebuah buku yang digagas oleh Kang Wahyudin, sebagai pendiri TBM Pojok Baca Murni, yang membuat buku saku yang dimasukkan ke dalam merchandise yang Kang Wahyu jual ya, dari TBM Pojok Baca Murni ini. Menarik, kenapa? Karena buku literasi ini memberikan gambaran bagaimana sih membuat sebuah taman bacaan masyarakat, ya, tentu dengan prinsip-prinsipnya ya. Makanya kita akan gali lebih jauh dengan Kang Wahyu, apa itu literasi, prinsipnya apa saja. Banyak sekali dalam buku kecil ini, buku saku ini, di dalamnya begitu padat, ada jenis literasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita buka pembahasan buku ini dari Kang Wahyu. Silakan Kang Wahyu untuk dijelaskan lebih jauh dari penulisan buku kecil atau buku saku literasi ini. Silakan Kang Wahyu. Ya, terima kasih Kang Ade. Pertama-tama saya jelaskan kenapa saya bikin buku. Sebetulnya saya ingin jual produk sekaligus ada nilai plus yang bisa dinikmati, dan sekaligus sebagai salah satu ikhtiar saya gimana caranya biar orang tahu bahwa perlu dan jenis-jenis literasi itu kayak apa sih, dan pentingnya literasi itu sebagai apa sih gitu. Saya ambil dari beberapa sumber yang mungkin dari buku itu bisa sebagai gambaran tentang dunia literasi. Mantap. Oke, Kang Wahyu, mungkin dimulai dari definisi deh. Sebetulnya apa sih literasi itu? Ya, biar masyarakat yang memang memiliki konsen yang sama, memiliki keinginan yang sama itu memiliki gambaran yang cukup baik sebelum melangkah pada pembentukan TBM. Apa dulu nih pengertiannya literasi? Silakan Kang Wahyu. Literasi yaitu kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Berarti kan ini sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, baik dari pekerjaan, lingkungan yang kecil yaitu keluarga dan masyarakat. Nah, definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Nah, artinya literasi disesuaikan juga dengan lingkungan. Saya juga membuka buku yang ditulis oleh Kang Wahyu ini juga membahas tentang tujuan literasi, yang tentu juga bagi pendiri atau orang yang konsen terhadap literasi, sebelum melangkah lebih jauh, mereka harus merumuskan tujuan itu sendiri. Nah, di sini tujuan sudah dirangkum oleh Kang Wahyu, maka saya ingin juga Kang Wahyu share deh kepada semua, kepada sahabat-sahabat literasi kita. Tujuan literasi ini apa sih? Silakan Kang Wahyu. Tujuan dari literasi sendiri yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis.
Nah, keempatnya yaitu membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelimanya, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Nah, diusahakan dengan literasi ini, manajemen waktu dari personilnya bisa lebih bermanfaat. Selain membaca dan aktivitasnya lebih optimal lagi gitu, Kak Ade. Iya, saya bisa pahami literasi itu mendorong masyarakat, terutama individu ya, pada level ini ya, level individu dulu, bisa mampu mencari aktivitas kegiatan yang secara tidak langsung mengembangkan dirinya sendiri ya, dan memanage waktunya dengan lebih baik agar ya tidak dihabiskan hanya untuk sekedar, mohon maaf, barangkali hanya sekedar merokok, nongkrong di pinggir jalan, dan sebagainya. Ada hal-hal yang lebih baik yang bisa secara mudah dan tidak disadari, itu ternyata mengembangkan setiap individu pada posisi atau level yang lebih baik. Tujuan yang sangat wow, jelas ini membuat masyarakat kita akan lebih baik lagi ke depannya. Nah, selain tujuan juga Kang Wahyu menulis manfaat literasi. Tentu tujuan dibuat atau dirangkum untuk si orang yang ingin membuat masyarakat melek literasi. Nah, manfaat ini tentu buat semua ya, buat orang yang ya kan, buat orang yang mempromosikan, mengkampanyekan, juga buat orang yang diajak untuk melek literasi itu juga. Jadi manfaatnya tentu buat semua. Boleh Kang Wahyu jelaskan nih manfaat literasi agar kita semua yang melihat channel kita bisa lebih aware lagi, bisa lebih melek lagi tentang kemanfaatan soal literasi ini. Silakan Kang Wahyu. Ya, baik Kang Ade. Manfaatnya tentu akan dirasakan secara pribadi, lingkungan keluarga, dan tentunya nanti di masyarakat. Nah, nanti untuk manfaatnya sendiri, yang pertama menambah perbendaharaan kata kosakata seseorang. Kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Ketiga, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi yang baru. Yang keempatnya, kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik. Ini masih untuk kepribadiannya. Kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Keenam, meningkatkan kemampuan verbal seorang. Ketujuhnya, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seorang. Kedelapan, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seorang. Kesembilan, meningkatkan kemampuan seorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Mudah-mudahan manfaat literasi ini bisa terasa di lingkungan kita, Kang Ade. Itu yang saya sampaikan. Ya, manfaatnya begitu banyak dan begitu bernilai, Kang Wahyu. Jadi ya literasi ini membuat masyarakat lebih pintar ya sebetulnya ya, membuat masyarakat lebih berkualitas baik secara pribadi maupun nanti secara kelompok ya. Wow.
Oke, Kang Wahyu, saya tidak banyak bertanya lagi nih untuk soal manfaat ini karena ya begitu nilainya sangat fantastis lah bagi saya. Kemudian Kang Wahyu di dalam buku ini juga memuat jenis literasi yang kalau tidak salah nih beberapa obrolan antara penggiat TBM itu mereka memberikan fokus terhadap TBM yang dijalankannya pada potensi atau pada kemampuan-kemampuan tersendiri berdasarkan jenis literasi ini nih. Tapi barangkali ada TBM yang mencoba juga merangkum semua jenis dan menjalankannya. Tapi untuk lebih jelasnya, agar semua sahabat literasi juga bisa memahaminya, mungkin Kang Wahyu bisa bacakan atau paparkan kepada kita mengenai jenis literasi ini. Silakan Kang Wahyu. Silakan. Untuk jenis literasi, kita bagi 6. Baik, saya jelaskan satu persatu jenis literasinya. Yang pertama yaitu literasi baca dan tulis. Ya. Nah, maksud dari literasi ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, dan mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Artinya dari tahapan menulis ini, kalau saya tangkap, pertama dibaca, terus dipahami, dipraktekkan, dan yang selanjutnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Ya, contoh yang kecilnya mungkin kalau kita menanam pohon di pekarangan atau di lingkungan kita sendiri, itu kan sebetulnya menjaga rumah dan lingkungannya juga secara tidak langsung gitu Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Silakan. Untuk literasi numerasi yaitu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan seterusnya. Nah, ini itu yang kedua. Yang kedua, ya. Nah, ya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu literasi sains. Yaitu kecakapan memahami fenomena alam dan sosial sekitar kita. Nah, kemudian mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti. Ketiganya, kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Nah, dari sains ini kita bisa ambil contoh untuk fenomena alam. Misalkan yang paling dekat ke lingkungan kita itu, kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengolahan sampah. Sampah biasanya kan dibuang dari rumah ke tempat sampah, kemudian kalau misalkan cepat diambilnya tidak mengganggu bau lingkungan ya. Nah, kemudian langsung dibuang. Nah, sebetulnya dari sampah ini kita bisa diolah lagi. Dan sampah sendiri ada 2 jenis. Ada sampah yang organik dan non-organik. Nah, masing-masing bisa diolah. Nah, kan sekarang mau ditanggapi dulu sebelum ke nomor 4, Kang Ade? Kalau saya ingin menambahkan sedikit saja sih, kalau masyarakat kita memiliki kesadaran sains, tentu setiap langkahnya akan ada perhitungan yang sangat
hati-hati gitu loh, ya. Hati-hati dalam pengertian bahwa apa yang saya lakukan bila mendapatkan nanti efek yang negatif dan sebagainya tentu tidak akan dilakukan gitu. Salah satu sampah bahwa sampah itu bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor dan sebagainya. Lalu dengan sampah plastik, recycle dan sebagainya juga ada keuntungan ekonomi, maka itu akan yang dipilih oleh masyarakat karena secara pengetahuan dia sudah memahami, dan sudah memahami itu ya otomatis diimplementasikan apa yang terbaik buat mereka. Itu sih yang saya lihat ya, kenapa literasi sains ini penting untuk digaungkan, penting untuk segera diberikan kepada masyarakat kita. Ya, silakan lanjut Kang Wahyu untuk literasi yang berikutnya. Boleh ya Kang Ade. Nomor berikutnya, nomor 4, yaitu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memang sudah di masanya sekarang ini penggunaan handphone harus benar-benar bijak dan perangkat lainnya terutamanya, Kang Ade. Betul. Ini sangat relevan dan up to date banget, Kang. Dimana masyarakat sekarang ini pilihannya adalah mau di-steer oleh teknologi, ya ini teknologi digital yang sekarang ini orang dengan mudahnya gampang ya gadget, atau kita yang mengendalikannya. Nah ini sekarang ini kan sudah sangat jauh ya. Handphone atau gadget ini seperti belahan jiwa sebetulnya sekarang ini. Orang kalau ketinggalan handphone udah seperti ketinggalan separuh jiwanya gitu kan. Begitu paniknya dan sebagainya. Tapi dengan kemampuan literasi digital yang baik, maka kita tentu harusnya mendrive atau menyetir ini, bukan kita yang disetir oleh teknologi itu sendiri. Itu dari saya sih Kang Wahyu ya. Silakan Kang Wahyu, mau dilanjut atau iya. Baik Kang Ade, saya lanjutkan yaitu literasi finansial. Ini penting juga ini. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikannya. Pertama, pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilannya, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini mungkin Kang Ade bisa lebih paham dari bahasa ini. Kalau saya sih ngelihatnya dalam praktek ya di masyarakat. Kenapa di keluarga, istri, suami, bahkan anak-anak udah harus mulai diajari ya. Bagaimana pengelolaan finansial ini. Jangan sampai apa yang dinamakan besar pasak daripada tiang itu terus menghantui keluarga-keluarga Indonesia gitu loh. Betul. Apakah yang di satu sisi harus menaikkan pendapatan, tapi di sisi lain juga harus mengontrol pengeluaran, ya kan? Agar kehidupan tidak terjerumus atau terjerembab pada keadaan yang sulit secara ekonomi, kita ribut terus di rumah dan sebagainya. Saya ngelihatnya sih masyarakat memang memerlukan ini. Bagaimana memilih instrumen
investasi misalnya, kalau kelebihan uang itu bukan untuk dibelikan, maaf, untuk barang-barang yang memang semakin sini semakin menyusut nilainya. Juga demikian ketika berusaha memerlukan permodalan, kemana sih harus lari? Kemana sih harus meminta? Bagaimana sih strateginya mendapatkan permodalan dan sebagainya? Permodalan yang baik tentunya ya, bukan masuk atau terjerembab kepada praktek-praktek rente yang nggak sehat, yang seorang pengusaha bisa tercekik ya di awal-awal usahanya udah tercekik gitu loh. Ini makanya sebegitu pentingnya literasi finansial ini dipahami oleh semua keluarga Indonesia. Saya pemahamannya ya disitulah, prakteknya lah yang terpenting. Nah, silakan Kang Wahyu, kalau ada lagi yang ingin mau disampaikan soal literasi finansial ini. Kalau tidak, mungkin masuk ke literasi yang berikutnya ya, Kang Wahyu. Ini yang keenam nih. Ini yang keenam terakhir itu yaitu literasi budaya. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu literasi kewarganegaraan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi Kang Ade. Ya, saya kira sih kalau budaya kita itu bukan lagi yang perlu digali atau dibentuk dengan pencarian-pencarian, tapi lebih kepada pemeliharaan sih sebetulnya, karena budaya kita itu sangat beragam. Ya seperti yang Kang Wahyu tadi sampaikan, seperti kayak jaipongan dan sebagainya, itu hanya karena tidak terpelihara saja. Toh kalau saya sendiri kalau melihat tari jaipong itu sangat tetap menarik gitu loh, tetap sangat menarik. Jadi artinya ya nggak perlu digali hal-hal yang ini lagi gitu loh, ya. Pemeliharaannya sih sebetulnya kalau saya ngelihatnya. Makanya literasi budaya ini selain, tapi tentu acuannya adalah untuk memperkaya budaya Indonesia ya, dalam lingkup itu lah yang kita perlu garis bawahi. Sangat diperlukan agar jati diri bangsa ini juga tidak terjerembab kepada pemahaman yang semakin mengaburkan identitas diri kita sih. Maka saya yakin keenam jenis literasi ini sudah mewakili kebutuhan kita di masyarakat ya. Ya, betul. Sudah mewakili kebutuhan kita di masyarakat, dan sebagai bangsa ya tentu kita berharap implementasi dan pembelajaran serta pendidikan keenam jenis literasi ini bisa diterima dan terus oleh masyarakat menjadi kesadaran diri sendiri pribadi untuk terus memompa pembelajaran semangat di dalam dirinya agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki nilai yang lebih baik. Karena saya ingat banget pernah melihat satu wawancara yang katanya ini satu kalimat yang sangat membuat saya selalu merasa bahwa ini benar nih gitu loh. Ya, ini negara yang besar itu dihasilkan oleh warga negara yang besar juga gitu. Dalam pengertian besar nilainya loh gitu. Nah, itulah yang saya sama Kang Wahyu sangat tertarik juga nih dengan yang Kang Wahyu dirikan TBM, dan sekarang terus memompa agar TBM ini
eksis dan memiliki dampak yang baik kepada masyarakat. Itu tambahan dari saya, Kang Wahyu, ya kan? Oke, Kang Wahyu, melihat waktu yang semakin menepi ke ujung, sepertinya kita harus rehat, break, dan bertemu pada episode berikutnya untuk membahas lebih jauh lagi bagaimana gerakan literasi ini dibentuk dan diimplementasikan di masyarakat. Terima kasih telah bincang-bincang bersama. Demikian sahabat literasi, pertemuan kita kali ini bersama Kang Wahyudin membahas sebagian saja dari buku saku yang Kang Wahyudin buat, buku saku literasi. Selamat malam, sampai bertemu pada episode berikutnya. Salam literasi. Selamat malam, salam literasi.